Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 7. Di sini kita masih membahas tentang perbandingan. Yang kemarin hanya menjelaskan tentang rasio dan dua besaran hanya membandingkan biasa. Di sini kita masuk lebih dalam lagi perbandingan itu seperti apa ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan tayangan berikut, berarti peserta didik dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sudah siap anak-anak? Yuk, let's go. Kita lanjut. Jadi, di perbandingan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai ini? Kita langsung ke penjelasannya. Jadi di sini perbandingan senilai adalah perbandingan dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau sebaliknya. Jadi ketika membandingkan dua besaran, ketika variabel bertambah, jadi variabel yang pertama bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah, atau sebaliknya. Seperti apa? Kita saksikan ilustrasi berikut. Di sini ada satu kaos, itu harganya adalah 30.000. Kalau dua kaos berarti berapa nak? 60.000. Oke. Kalau tiga kaos berarti harganya good 90.000. Kemudian kalau 6 kaos berarti harganya berapa? Nah, berarti kita coba menghitung. Anak-anak sudah pasti ada yang bisa menjawab, tapi ini saya jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini disajikan dalam tabel supaya enak kita membandingkannya. Jadi perbandingannya adalah banyak kaos dengan harga kaos. Oke. Ketika banyak kaosnya satu, harganya 30.000. Ketika dua kaos itu harganya 60.000. Ketika tiga kaos berarti harganya 90.000. Kalau 6 kaos berarti harganya berapa? X. Kenapa X? Karena belum diketahui. Saya beri variabel X ya. Oke. Untuk menentukan nilai X, maka ada perbandingan seperti ini. Nah, perbandingan ya. Di mana 1/6 berarti 1/6 ini adalah perbandingan banyak kaosnya. 1 itu yang diketahui ini, 6 itu yang ditanyakan. Oke. Bu, kalau saya nggak pakai 1, pakai 2 boleh? 2/6 boleh. Kalau 2/6 berarti di sini 60.000. Karena di sini saya pakai 1/6 berarti 1 kaos harganya 30.000, berarti di sini adalah 30.000 per X. Oke, bisa dipahami ya. Tetapi kalau memakai perbandingan 2/6 berarti di sini 2/6 sama dengan 60.000 per X. Oke, bisa dipahami ya. Karena ini saya memakai 1 berarti harganya 30.000, kalau 6 berarti X karena belum diketahui. Dari sini maka lakukan perkalian silang. Berarti 1 dikali X, 6 dikali 30.000. Nah, dari sini sudah bisa terlihat berarti berapa? X sama dengan 180.000. Karena 1 dikali X adalah X, 6 dikali 30.000 adalah 180.000. Berarti harga 6 kaos ini adalah 180.000. Bisa dipahami ya nak? Maka disinilah yang dinamakan perbandingan senilai. Ketika banyak kaos ini bertambah, maka harga kaosnya juga bertambah. Ketika harga kaos 1 itu 30.000, berarti 6 kaos, berarti kan dari 1 ke 6 itu bertambah. Berarti harganya juga bertambah atau naik. Inilah yang dinamakan perbandingan senilai. Ketika banyak kaos bertambah, harga kaos juga bertambah. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi yang lainnya. Di sini ada 12 donat, harganya 72.000. Yuk, yang suka donat ya. Jadi 12 donat itu harganya 72.000. Kalau 6 donat itu harganya 36.000. Lah kalau 2 donat berarti harganya berapa?
Nah, kembali lagi kita sajikan di dalam tabel supaya lebih mudah untuk melihat perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah banyak donat dengan harga donat. Ketika banyak donat 12, harga donat 72.000. Ketika donatnya 6, harganya 36.000. Kalau 2 donat berarti berapa? Nah, ini kan yang ditanyakan. Kembali lagi, untuk menentukan nilai X, maka kita perbandingkan. Kalau membandingkan berarti harus sama-sama. Ketika membandingkan banyak donat berarti banyak donat dengan banyak donat. Harga donat dengan harga donat. Berarti ini saya ambil yang di awal adalah 12/2. Kenapa 2? Karena yang ditanyakan adalah 2. Sama dengan, nah 12 ini kan harganya 72, berarti di sini 72. Karena 2 donat ini yang ditanyakan adalah X, berarti di sampingnya adalah X. Jadi jangan sampai terbalik ya. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 72.000 per X. Nah, dari sini kembali lagi dilakukan perkalian silang. Jadi 12 dikali X sama dengan 2 dikali 72.000. Berarti X sama dengan 144.000 dibagi 12 ya. Kenapa? Karena ini kan 12X. Ketika yang ditanyakan hanya X berarti 12 ini harus pindah ruas. Pindah ruasnya di sini awalnya perkalian, kalau pindah ruas berarti menjadi pembagian ya. Itu materi yang sebelumnya. Pasti anak-anak sudah paham ya. Jadi di sini 144.000 dibagi 12. Berarti X adalah 12.000. Berarti harga 2 donat ini adalah 12.000. Sehingga inilah juga yang dinamakan perbandingan senilai. Dari mana? Ketika banyak donat ini berkurang dari 12 ke 2 itu kan berkurang. Berarti harganya pun juga berkurang dari 72.000 menjadi 12.000. Seperti itu untuk perbandingan senilai. Jadi yang harga kaos tadi itu bertambah, maka banyak kaos bertambah, maka harga kaos juga bertambah. Ketika banyak donat ini berkurang, maka harga donat juga berkurang. Jadi kalau perbandingannya sama-sama naik atau sama-sama turun, itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk latihan soalnya, silahkan kalian menjawab di kolom komentar hal apa saja yang bisa dikatakan sebagai perbandingan senilai. Jadi silahkan disebutkan nama, kemudian kelas berapa, absennya berapa, terus tuliskan perbandingan senilai. Contohnya perbandingan senilai itu apa aja. Kayak tadi contohnya adalah banyak kaos dengan harga kaos, banyak donat dengan harga donat. Lah kalian masih banyak sekali di kehidupan sehari-hari yang bisa kalian tuliskan yang menurut kalian perbandingan senilai itu apa. Silahkan dituliskan 2 macam perbandingan senilai di kolom komentar. Oke, bisa dipahami? Untuk yang ditulis di buku tulis kalian, silahkan membuat soal perbandingan senilai. Jadi kalau yang di kolom komentar hanya menunjukkan saja clue-nya apa. Jadi misalnya banyak pensil dengan harga pensil, oke, itu perbandingan senilai. Tetapi untuk yang dituliskan di buku tulis itu latihan soalnya, soal perbandingan senilai beserta jawabannya sesuai dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Jadi objeknya adalah ambil di dalam lingkungan sekitarmu. Jadi kamu langsung menghitung. Kalau di kolom komentar hanya menyebutkan clue-nya, yang di buku tulis kalian sudah menghitung beserta jawabannya. Bisa dipahami?